Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Herisanto MSI, Ketua Umum Kornas MP BPJS, yang terhormat Direktur Utama BP Jam Sostek, yang terhormat Direktur Utama Bank DKI, yang terhormat anggota DJSN RI dan seluruh peserta diskusi publik dengan topik peran Pemda dan Bank Pembangunan Daerah dalam pengembangan dana investasi dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih sudah disiplin melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam momentum yang baik ini guna membahas kontribusi ide dan gagasan dalam pembangunan program Jam Sostek khususnya di wilayah DKI Jakarta. Perbankan daerah mempunyai peran strategis dalam pengembangan investasi dan perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha maupun seluruh pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perbankan daerah sebagai ujung tombak pengelolaan bank yang menjadi unit usaha milik pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menggerakkan sektor usaha pengkreditan dan langsung menyentuh roda perekonomian rakyat. Pelaku usaha dan para pekerja baik sektor informal maupun informal, UMKM merupakan stakeholder yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perbankan daerah bisa menjadi agen sekaligus mitra dalam mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Calon debitur maupun nasabahnya harus didorong menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau yang disebut BP Jam Sostek mengelola dana peserta ke instrumen investasi deposito dengan lebih memilih berinvestasi di Bank Pembangunan Daerah. Namun pada semester 1 2020 kami mendapatkan informasi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan melalui Bank DKI tidak mendapatkan kucuran dana tersebut. Baru pada Mei 2020 tercatat dana investasi BP Jam Sostek di Bank DKI hanya sebesar 400 miliar. Padahal DKI Jakarta merupakan kontributor iuran Jam Sostek nasional, setidaknya ada 43% iuran BP Jam Sostek nasional berasal dari wilayah DKI Jakarta. Pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan bahwa wewenang BPJS yakni menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. BPJS Ketenagakerjaan juga harus menerapkan programnya dengan memperhatikan asas BPJS, yakni asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu asas BPJS penting dalam penerapan program BPJS Ketenagakerjaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas BPJS harus menjadi paradigma penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Peserta dunia usaha termasuk perbankan harus diperhatikan bersama. Pemprov DKI Jakarta telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 ini untuk pekerja non-ASN hingga berkisar lebih dari 200 miliar. Pemprov DKI Jakarta mempunyai payung hukum yang mendukung program BP Jam Sostek, yakni Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 55 Tahun 2016 tentang pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 200 Tahun 2016 tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui pelayanan terpadu satu pintu. Dengan demikian, kami berharap agar peran Pemprov DKI Jakarta dalam mensukseskan program Jam Sostek harus direspon secara serius oleh pihak terkait agar menjadi sinergis dalam mendukung program pembangunan tidak saja distribusi dana investasi BP Jam Sostek melalui perbankan daerah, melainkan juga bisa mendukung program BUMD strategis lainnya di wilayah DKI Jakarta. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari semua pihak, khususnya Kornas MP BPJS, dan selamat berdiskusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua dalam memajukan kota Jakarta dan mesejahterakan warga Jakarta. Mari terus kita disiplin 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa urusannya sih seorang perempuan itu tiba-tiba munculin isu-isu yang aneh-aneh gitu ya. Terus tiba-tiba bisa nuntut Dewas tiga kasus loh. Lawyernya aja dibayar satu kasus itu 250 juta. Ya, berarti kan 750 juta nih, 3 kasus. Dari mana dia dapat duit? Nah, saya juga kan bukan nggak punya link, nggak punya jaringan, saya bisa cek semua. Larinya, memang larinya ke mafia itu, gitu. Ya, larinya ke mafia itu. Gitu. Jadi kalau saya marah-marah begini ini bukan di sini aja, saya marah-marah begini di mana-mana, di DPR, di depan publik, ada direksinya atau enggak, ya beginilah saya apa adanya, karena udah capek. Terus terang aja, mengingatkan semuanya. Ya, karena buat saya manfaat yang didapatkan guru sekarang ini nggak ada apa-apanya, nothing benar-benar. Ya, kalau hanya bunga bank plus 1%, udahlah di deposito aja, ngapain lagi? Betul kan, Bung Bianto? Ya kan? Kan kira-kira begitu. Ya kan? Guru tuh harusnya dapatnya kalau misalnya memang jago nih orang main saham, kalau memang jago, dapatnya tuh 20%, 25%. Hedge fund di Hong Kong itu berani loh. Ngasih 20% itu berani. Di kita mana? Tren 5 tahun terakhirnya turun terus. Ini turun bukan karena COVID loh Bapak-bapak. Ini turun karena memang salah investasi semua. Saya bisa buktiin itu sebenarnya. Saya bisa buktiin, cuman Dewas tidak diberikan forum untuk bicara ke publik. Dewas tidak diberikan ruang untuk ngomong secara formal. Dewas tidak pernah dipanggil DJSN untuk menjelaskan ini. Ketawa Bung Bianto. Nah, jadi ini yang saya terus terang. Jadi kalau saya bekerja ya sudah. Yang paling penting target-target saya sampai. Seperti tadi saya memastikan tidak ada deal-deal khusus dengan perbankan itu, ya kan? Yang kedua, tentu scoringnya. Ya kalau Bank DKI mau minta, kita lihat scoringnya nanti kan. Kemudian juga nanti kita lihat juga apa sih sebenarnya kerjasama yang bisa dibangun dengan BP Jam Sostek kan. Tentu harus ada timbal balik lah, namanya juga kerjasama. Dan yang terakhir tentu yang saya minta adalah adanya manfaat untuk buruh secara langsung. Nah itu. Kalau itu saya akan paksa itu, saya akan culik siapa kayak direktur investasi di Rut, saya culik tuh supaya nambahin 3 triliun kayak atau 4 triliun misalnya. Nggak usah takut itu, ya. Tapi jangan ada deal-deal ya, jangan ada deal di antara kita ya. Jangan ada deal-deal lari ke saya, lari ke Pak Bianto atau lari ke si Heri ini. Saya marah Nuri kalau ada kayak gitu nih. Dari judul ini luar biasa, menurut saya menantang nih judulnya. Peran Pemda, Bank Pembangunan Daerah dalam pengembangan dan investasi dan perluasan kepesertaan. Ini variabelnya berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Tapi oke lah, apa yang disampaikan Bang Pumpida tadi, saya pikir korelasinya sebagai Dewas dia cukup memahami karena itu dia pengawas internal. Jadi dia lebih tahu lah jeroannya daripada DJSN. Kalau DJSN kan eksternal, kan. Peran Pemda ini sangat strategis sebenarnya karena memang Pemda DKI ada BPD-nya juga di DKI itu UMKM dan UKM cukup banyak ya, karena kita tahu bahwa DKI itu di samping sebagai ibu kota negara dia adalah kota wisata, kota bisnis dan sebagainya, sehingga judul ini sangat relevan menurut saya untuk kita explore gitu kan. Kemudian yang menarik juga ini MPBPJS ini cukup jeli juga sampai tahu tentang kondisi DKI tidak ada penempatan gitu kan. Ini salah satu yang pertanyaan saya kepada direksi BPJS waktu evaluasi semester pertama, apa istilahnya, koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh DJSN. Jadi kita memang sudah melihat di data itu ada 7 bank yang tidak ada, dan kita sempat bertanya gitu loh kan. Jadi memang pertanyaan jawabannya sangat apa yang disampaikan Bang Bro Heri tadi benar, seperti itulah jawabannya.
Tapi kalau kita lihat lebih dalam, mungkin begini ya, kita harus melihat masalah ini lebih holistik dan komprehensif. Pertama, memang ekosistem jaminan sosial kita itu, baik dari sisi kepesertaan sampai ke bicara imbal hasil dan sebagainya, investasi, itu semuanya belum baik gitu kan. Kepesertaan kita saja sampai dengan dari Januari sampai Juli, akhir Juli ini, itu sudah 4,9 juta orang keluar atau non-aktif. Lagi terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, senior-senior saya, termasuk juga para narasumber, Pak Pumpida, Pak Subianto. Ini dari Direksi Bank DKI tadi ngabarkan lagi ribet akhir bulan katanya. Jadi mohon maaf nggak sempat karena ini juga tuntutan dari Pemprov sehingga tidak bisa bergabung di acara ini. Tapi prinsipnya mereka menyimak karena acara kami ini ada streaming YouTube-nya dan kita akan share kepada media. Setidaknya ada 15 yang tadi berkenan untuk meliput acara diskusi malam ini. Yang pasti bahwa diskusi kita dengan mengangkat topik peran Pemda dan Bank Pembangunan Daerah dalam pengembangan dana investasi dan perluasan kepesertaan BP Jam Sostek di wilayah DKI Jakarta ini sebetulnya ya ingin menunjukkan bahwa Pemprov DKI memang serius gitu. Kenapa saya katakan serius? Karena Pemprov DKI ini mempunyai seperangkat kebijakan yang sudah mereka buat, yaitu tadi seperti Pak Wagub sampaikan, bahwa ada 2 pergub setidaknya yang membackup program BP Jam Sostek dimiliki oleh Pemprov DKI. Yang pertama Pergub Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 55 tahun 2016 tentang pelaksanaan Jam Sos bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 200 tahun 2016 tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja melalui pelayanan terpadu. Baik. Terima kasih Bang Subianto untuk tambahannya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Di sini ada Bang Pombida dari Dewan Pengawas. Kemudian juga Bang Arija Mawagub DKI Jakarta, kemudian ada Bang Subianto dari Komisioner DJSN, kemudian ada senior Pak Joko Sungkono dan Pak Ahmad Ansori, serta teman-teman yang memang konsen di dunia BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir, walaupun sebagian sudah pada keluar dari ruang Zoom ini, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim wabillahi taufiq ila aqwami thoriq wallahu muwafiq ila sabilil haq nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.